Mengawali karir sebagai pedangdut biasa yang kerap mengisi berbagai hajatan di seputaran Depok, Jawa Barat, Ayu Rosmalina menjelma menjadi Ayu Ting Ting. Dijumpai saat latihan untuk Kreasi Indonesia yang merupakan puncak perayaan HUT Global TV ke-11, wajah Ayu pun kini tampil segar dan sibuk dengan aneka macam kegiatan. Pastinya penampilannya spektakuler. Pastinya saya bakal pilih yang terbaik di ulang tahun Global TV ini. Ada banyak cara yang harus ditapaki dalam menjalani karir serta menancapkan cengkeraman di jagat selebritas. Usai menancapkan diri dalam kancah selebritas, perjuangan kembali harus dilanjutkan untuk mengukuhkan eksistensi sebagai seorang selebritas. Menapaki karir dari bawah juga dijalani oleh Zaskia Shinta. Memulai karir sebagai model hingga akhirnya menembus dapur rekaman dan sukses dalam meraih simpati. Kini karir Zaskia tengah digoyang aneka macam kabar yang tak sedap. Perjuangan keras meniti karir dari bawah juga dijalani oleh Ayu Ting Ting. Saat sedang berada di puncak popularitas, Ayu dihadapi pada kabar berpisah dengan suami. Meski tak pernah memberi jawaban pasti, Ayu yang kini tengah berbadan dua terlihat tak ingin menghiraukan kabar tak sedap itu. Ayu dan Zaskia adalah artis yang pada awal karirnya turut melibatkan Global TV yang kini memasuki tahun ke-11. Kemeriahan yang ditampilkan dalam setiap ulang tahun Global TV adalah sesuatu yang menjadi tren baru dalam sejarah industri pertelevisian tanah air. Industri musik nasional khususnya di jalur dangdut, ibarat sayur tanpa garam bila tak disertai dengan goyangnya. Bila di zamannya, Inul Daratista pernah menghentakkan penikmat goyang dengan goyang gebor. Awal tahun lalu, musik Indonesia diramaikan oleh Zaskia Shinta. Lewat single bertajuk 1 Jam Saja, Zaskia meramunya dengan goyang itik. Walhasil, dalam waktu singkat, goyang itik mulai dikenal penikmat musik anak negeri. Terlahir pada 27 April 23 tahun yang silam, dengan nama Syurkiani, Zaskia memulai debutnya di jagat hiburan sebagai model di majalah pria dewasa. Sayangnya, profesinya sebagai model belum membuat namanya dikenal publik. Meski demikian, Zaskia seolah tak menyerah. Dewi Fortuna mulai tersenyum kepadanya ketika sebuah label rekaman mempercayakan Zaskia untuk membawakan lagu 1 Jam Saja. Dalam video klip dan setiap penampilannya, Zaskia tampil dengan goyangan khasnya, goyang itik. Global TV lewat programnya 100% Ampu adalah stasiun televisi pertama yang menampilkan Zaskia. Seiring dengan suksesnya lagu 1 Jam Saja dalam menembus pasar industri musik, nama Zaskia pun mulai semakin dikenal dan tentu saja goyangannya. Kesuksesan Zaskia sekaligus membuka kehidupan Zaskia sejak masa kecilnya. Terlahir dari keluarga sederhana dan hidup di bawah garis ekonomi standar, Zaskia kerap bercerita kesusahan yang ia alami. Keluguan dan penderitaan Zaskia yang kerap dikisahkannya membuat Zaskia semakin menarik simpati masyarakat. Namun, kesuksesan Zaskia diperoleh bukan berkat kisah hidupnya saja. Zaskia juga memiliki modal talenta yang patut diperhitungkan di dunia tarik suara. Selain itu, Zaskia juga bersikap santun dengan orang di sekitarnya yang menunjang kesuksesan karirnya. Kesuksesan Zaskia di jagat entertainment semakin memperlihatkan eksistensinya. Publik pun selalu ingin tahu siapa lelaki yang menjadi pelabuhan hatinya. Mengawali karir sebagai pedangdut biasa yang kerap mengisi berbagai hajatan di seputaran Depok, Jawa Barat, Ayu Rosmalina menjelma menjadi Ayu Ting Ting. Ayu mulai menikmati senyuman Dewi Fortuna kala single Alamat Palsu berhasil menuai sukses di pasaran. Dalam berdangdut, Ayu mencoba menampilkan sesuatu yang berbeda dari pedangdut umumnya. Bila sebagian besar pedangdut tampil dengan aneka macam goyangan, bagi Ayu, kemampuan olah vokal dalam cengkok dangdut menjadi andalannya. Kesuksesan Ayu dalam jagat dangdut Indonesia semakin mencuat kala single Ayu selanjutnya, Sik Asik,
juga sukses menduduki puncak tangga musik dangdut. Ayu pun seolah menjadi ikon baru dalam dunia diva dangdut abad ini. Seiring kesuksesan Ayu menjadi pedangdut papan atas, sejumlah kehidupan Ayu pun turut meningkat. Sebagai konsekuensi atas kesuksesan ini, Ayu pun menjadi milik masyarakat. Setiap gerak-gerik dan langkahnya menjadi perhatian publik. Jadi pacar. Kesuksesan Ayu juga terlihat kala Ayu merenovasi rumah orang tuanya di kawasan Depok. Layaknya public figure, setiap lawan jenis yang dekat dengannya juga ingin diketahui halayak. Di awal kemunculannya, Ayu sempat dikabarkan menjadi orang ketiga di antara Yuni Syara dan Raffi Ahmad. Ketika kabar itu berhembus, Ayu pun segera membantahnya. Hingga akhirnya, Ayu mengenalkan pria bernama Angie kepada awak media. Usai mengenalkan Angie, sejumlah media pemberitaan pun mulai ramai memberitakan hubungan Ayu dengan pria yang berhasil menaklukkan hatinya itu. Dalam setiap kesempatan, Ayu selalu tampil didampingi oleh Angie. Kemesraan keduanya seolah tak terpisahkan lagi. Awal Juli 2013, Ayu dan Angie secara mengejutkan menggelar pernikahan. Keduanya memutuskan untuk menghadap penghulu setelah lebih dari 2 tahun menjalin kisah kasih asmara. Sayangnya, eksistensi Ayu sebagai selebritas harus terganggu ketika belum genap 3 bulan pernikahan mereka. Kabar tak sedap menghampiri pasangan muda ini. Ketika Ayu tengah hamil muda, ia dikabarkan pisah ranjang dengan Angie. Meski demikian, Ayu dan Angie tak memberikan konfirmasi pasti atas gonjang-ganjing perihal retaknya rumah tangga mereka. Bila dahulu kemesraan dan kebersamaan selalu diperlihatkan pasangan ini, akhir-akhir ini Ayu tak pernah lagi didampingi oleh Angie. Bahkan ketika orang tua Ayu berangkat menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah, tidak tampak batang hidung Angie, baik saat selamatan keberangkatan ataupun menghantar di bandara. Tidak adanya kepastian dari Ayu maupun Angie memancing publik untuk bertanya, ada apakah dengan rumah tangga Ayu dan Angie? Tawa aja. Ketawa aja. Bukan berarti apa yang harus saya alamin, apa yang harus saya jalanin, saya ceritain ke semua orang. Gitu. Jadi saya minta pengertiannya, cukup Allah sama saya yang tahu. Dijumpai saat latihan untuk kreasi Indonesia yang merupakan puncak perayaan HUT Global TV ke-11, wajah Ayu pun kini tampil segar dan sibuk dengan aneka macam kegiatan. Pastinya penampilannya spektakuler. Pastinya saya bakal pilih yang terbaik di ulang tahun Global TV ini. Kebetulan saya alhamdulillah dari ulang tahun yang ke-9 ya, saya udah diundang sama Global TV untuk ngisi acara di ulang tahunnya. Yang ke-10 juga saya masih dipercaya, sampai yang sekarang yang ke-11 saya juga masih dikasih kesempatan buat ngisi acara di sini. Pastinya seneng banget dan bersyukur gitu, apalagi Global TV kan udah bukan TV yang asing lagi. Pasti kan udah banyak pemirsa yang suka banget nonton sama program-program Global. Pengennya jadi TV yang lebih sukses lagi, lebih banyak yang lebih banyak yang suka lagi, lebih banyak yang support lagi, lebih banyak program-program nyanyinya lagi, lebih banyak program dangdutnya lagi kalau bisa. Jadi kan otomatis saya diundang gitu kan. Pokoknya yang terbaik lah saya doain buat Global TV. Program favorit saya sebenarnya kemarin ada 100% ampuh. Tapi kan sekarang udah nggak tahu deh, mudah-mudahan kedepannya diperpanjang ya. Mudah-mudahan saya juga jadi hostnya. Program lokalnya dibanyakin gitu. Kalau bisa kartun-kartun jadi ulang-ulang mulu. Bosan banget liatnya. Mendingan program nyanyi, orang lihat artis Indonesia kan seneng gitu kan. Ada hiburan. Gitu-gitu setiap gue nonton kartun. Nonton kartun gitu. Global TV yang penting. Meski akhir-akhir ini Ayu kerap tampil seorang diri, Ayu sepertinya ingin lebih fokus memikirkan pekerjaannya sebagai seorang penyanyi. Dan tentu saja Ayu juga selalu memikirkan yang terbaik untuk masa depannya serta buah hatinya. Menurut saya salah satu stasiun TV yang bisa dibilang sangat baik sekali. Di samping karena kembali saya dari musik dan acara-acara musik yang ada di Global TV sangat baik sekali. Jadi menurut saya very good. Jadi TV yang makin sukses, terus ratingnya naik terus. Terus habis itu banyak kartunnya makin banyak. Terus banyak kartun yang ada di sore-sore, soalnya aku kalau pulang sekolah sore pengenan. Terus apa ya, pokoknya banyakin acara musik juga supaya kayak anak-anak muda tuh yang musiknya kurang update bisa nonton Global. Yang jelas makin seru, makin rame,
kayaknya semakin spesial. Benar? Setuju. Pokoknya Global TV selalu selalu baru setiap hari dan kita seru banget gitu kalau misalnya bisa tampil gitu kayak zaman waktu ada ini Ampuh. Kali ya. Menurut aku salah satu stasiun TV yang memang memberikan satu tayangan yang bagus ya, baik dari acara talk show atau variety show ataupun tayangan-tayangan sinetron ataupun film ataupun hiburan ya. Tayangannya tidak yang mengandung aneh-aneh, semuanya menjulur ke yang positif dan selalu memberikan sesuatu yang inovatif. Seperti tahun-tahun sebelumnya, hajatan ulang tahun Global TV selalu menampilkan sesuatu yang luar biasa. Persiapan menjelang hajatan ini pun sudah mulai dilakukan. Bagi sejumlah selebritas, tampil sebagai pengisi acara ulang tahun Global TV merupakan satu prestisius tersendiri. Untuk itu, sejumlah selebritas bersemangat kala menjalani latihan beberapa hari sebelum hajatan ini digelar. Dulu mungkin tahun lalu saya sempat lihat karena saya belum apa-apa tahun lalu. Dan sekarang berpartisipasi dalam ulang tahun Global TV yang ke-11 ini. Nanti aku bakal bawain rahasia juga. Pokoknya bakal menyenangkan, bakal sweet. Pokoknya banyak hal-hal yang nggak kayak pas nonton tuh serius, nggak nyesel nonton. Pokoknya harus nonton. Sangat spesial, berbeda dengan tahun kemarin ya. Pokoknya kali ini Trio Macan tuh benar-benar berbeda banget. Spesial untuk Global TV. Insya Allah nanti aku akan nyanyi, nanti ada beberapa buah lagu ya yang akan saya nyanyikan. Terima kasih buat Global sudah memberikan kepercayaan untuk nyanyi. Ada lagu Melayu, ada lagu dangdut, ada lagu daerah, ada lagu banyak pokoknya. Dan nanti saya akan trio bersama seorang rocker dan vokalis band ternama. Pokoknya pemirsa kalau lihat saya aja yang mau nyanyi sama mereka deg-degan. Pokoknya nanti tonton aja. Sejumlah kejutan yang dibalut dalam kemeriahan kembali akan dihadirkan oleh Global TV dalam hajatan besarnya. Dan stasiun televisi kesayangan Anda ini kembali akan mengukuhkan eksistensinya sebagai stasiun terdepan dalam merebut hati pemirsa. Kesemuanya dapat Anda saksikan dalam Kreasi Indonesia pada Selasa malam 8 Oktober 2013 hanya di Global TV.